Untuk lebih lengkapnya, saudara, kami juga telah bergabung dengan Kepala Kantor SAR Cilacap, Bapak Muhammad Abdullah. Selamat pagi, Pak Abdullah. Selamat pagi, Mas Reza. Ya, Pak, bagaimana saat ini penanganan pencarian? Kabarnya juga dibagi ke dalam beberapa worksheet yang nantinya juga worksite begitu mencari sejumlah korban. Total ada 20, betulkah? Apakah sudah ada kebaruan dari pencarian petugas? Ya, betul. Sampai dengan saat ini kami menyampaikan versi rilis bahwasannya korban yang dilakukan oleh tim SAR gabungan masih 20 orang. Dengan metode pencarian kami bagi menjadi dua sektor, sektor A dan sektor B, di mana sektor A kami bagi menjadi 3 worksite dan sektor B kami bagi menjadi worksite. Pencarian pada hari ini kami telah mengerahkan 9 ekskavator, 9 anjing pelacak atau kinen yang terdiri dari unsur Polri dan dari unsur Basarnas. Oke. Pencarian selain juga menggunakan anjing pelacak dan juga X9 eksavator yang diturunkan begitu Pak, kabarnya juga ada sejumlah bagian tanah yang masih labil. Tentunya petugas akhirnya menggunakan cangkul untuk dalam proses pencarian. Bagaimana kondisinya kini, Pak? Ya, betul. Selain kami menggunakan alat berat, kami juga menggunakan alat manual ataupun konvensional seperti skop, cangkul, dan lain sebagainya, termasuk kami juga menggunakan alkon, di mana air kami gunakan untuk mempermudah dalam proses menggunakan alat-alat manual ataupun alat-alat tradisional tadi. Dan kondisi cuaca di sini mulai dari tadi pagi sampai dengan saat ini berawan, yang artinya pada satu kesempatan bisa turun hujan. Namun demikian kami berdoa dan mohon doa seluruh masyarakat Indonesia dalam proses pencarian ini diberikan kemudahan serta cuacanya mendukung. Amin, mudah-mudahan ini cuaca mendukung dan juga diberikan kemudahan untuk para petugas. Pak, total ada berapa banyak petugas yang diterjunkan, Pak, untuk dibagi ke sejumlah workshops itu sendiri? Ya, untuk pagi ini di daftar kami ada 667 orang dan 512-nya kami terjunkan ke 5 workset yang sudah kami sampaikan dari workset 1, workset A1, A2, A3, B1, dan B2. Oke, yang nantinya akan dibagi ke dalam 5 workshop 512 petugas. Lalu bagaimana dengan sukarelawan dari keluarga yang juga turut serta untuk mencari anggota keluarga yang mungkin masih hilang? Apakah memang ada pembatasan yang dilakukan oleh petugas atau seperti apa, Pak? Seperti tadi pagi, seluruh anggota keluarga yang terdampak juga ikut serta melakukan pencarian. Namun demikian, mengantisipasi hal-hal yang tidak kami inginkan, maka terus terang kami membatasi cukup para keluarga untuk menyaksikan dari samping atau menyaksikan dari posko kami yang kami tampilkan live, atau seenggaknya memberikan konfirmasi kepada kami ciri-ciri, tanda-tanda yang memang bisa kami gali lebih dalam lagi. Demikian. Oke. Keluarga harap di samping atau di posko untuk menyaksikan secara langsung begitu. Tadi kami juga sempat melihat ada gambar bahwa pemberian garis pembatas juga diberikan oleh petugas dengan tujuan bahwa tidak banyak masyarakat yang akhirnya datang takutnya mengganggu begitu petugas gabungan dalam proses evakuasi 20 atau mencari 20 korban hilang sendiri. Apalagi yang dilakukan petugas agar pencarian ini bisa secara maksimal dilakukan, Pak? Ya, selain kita menggunakan alat berat, menggunakan anjing pelacak, menggunakan alkon, dan pengerahan sumber daya manusia yang cukup banyak, tentu kami membatasi para masyarakat yang memang tidak dalam rangka membantu, hanya menyaksikan saja. Tentu kami memohon doanya Bapak Ibu seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Majenang di Kabupaten Cilacap. Kami menghimbau untuk apabila tidak ada keperluan, tidak dalam rangka tugas-tugas kemanusiaan, tidak perlu datang ke lokasi di mana lokasi yang terjadi longsoran masih labil, masih ada kemungkinan terjadinya longsoran susulan. Demikian Pak Reza. Iya, Pak Abdullah, dari gambar udara yang kami tampilkan di layar Kompas TV, Pak, tadi ada sejumlah rumah yang juga masih berdiri begitu di sekitaran tanah longsor. Ya. Nasibnya seperti apa, Pak? Ya, itu berada di worksite B1, di mana di worksite B1 memang saat ini sedang dilakukan penggalian menggunakan alat berat dan sudah tampak bangunan yang memang mengalami longsoran ataupun timbunan tanah tersebut. Mohon doanya saja mudah-mudahan hari ini
dapat kita lakukan evakuasi survivor yang memang akibat korban longsoran ini. Mhm. Oke, Pak Abdullah, lalu bagaimana dengan tadi Pak Abdullah juga menyebutkan bahwa warga sebaiknya dibatasi dan menyaksikan saja di posko. Bahkan ketika memang ada tanda-tanda atau pakaian atau apapun yang digunakan kerabat yang masih hilang dan masih dicari hingga kini bisa diserahkan. Itu juga sudah dihimbaukan kepada warga sekitar yang mungkin kerabatnya juga sampai saat ini juga masih dicari, Pak? Ya, kami sudah melakukan himbauan tersebut, tentu didukung dari seluruh unsur, baik dari BNPB, BPBD, TNI, dan Polri, serta seluruh organisasi potensi cari yang terlibat, termasuk juga dalam hal pengamanan polis lain ataupun safety lain, juga kita melibatkan beberapa unsur dari TNI Polri untuk memaksimalkan pelaksanaan operasi SAR sendiri. Ya, Pak, tadi Bupati Cilacap sempat berdiskusi, berbincang bersama Kompas TV. Pak Syamsul Aulia Rahman bilang bahwa daerah yang terpapar longsor ini merupakan tebing dan juga cekungan. Bahkan Pemda juga tengah melakukan kajian untuk memindahkan tempat tinggal warga dari lokasi longsor. Sebelum kita membahas soal warga yang nantinya akan direlokasi, apakah memang kondisi atau wilayah dari tempat pencarian ini merupakan tanah yang labil dan juga merupakan tebing dan juga cekungan atau seperti apa? Kalau cekungan iya, namun demikian kalau tanahnya dikatakan labil atau tidak, kami belum monitor karena memang belum ada kajian resmi yang menyatakan tanah tersebut labil. Artinya informasi dari masyarakat yang kami terima memang tanah tersebut sempat ada rekahan. Namun kan kami belum melakukan analisis lebih mendalam apakah itu sebagai penyebab longsoran ataukah memang karena hujan. Tentu akan ada dilakukan analisis, investigasi, tentu juga akan dilakukan assessment oleh pihak-pihak terkait. Dari salah satu kesaksian warga yang sudah tinggal di sana 23 tahun, Pak. Ini baru pertama kali terjadi longsoran dan mengakibatkan 3 orang meninggal, 20 hilang. Apakah memang ini serta-merta karena memang hujan yang terus-menerus turun atau memang yang tadi seperti Bapak sampaikan bahwa ini daerah cekungan juga dan kesaksian warga juga bahwa tanah yang labil atau seperti apa? Sudah adakah Pak informasi soal itu? Untuk Basarnas saat ini lebih fokus pada proses pelaksanaan operasi SAR. Berkenaan dengan penyebab apakah memang cekungan ataukah memang tanahnya labil atau penyebab-penyebab lainnya tentu kami tidak bisa menyampaikan secara menyeluruh karena penyebabnya pun tentu akan dilakukan penelitian, akan dilakukan pengkajian lebih mendalam dan harapan kami kejadian ini merupakan kejadian terakhir khususnya di wilayah-wilayah Cilacap sini maupun di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Oke, pencarian hingga pagi ini terus dimaksimalkan oleh petugas. Ada 667 petugas yang diterjunkan, 512 dibagi ke dalam 5 worksite. Apa yang memang dihadapi kendala yang atau tantangan dari para petugas ini yang memang telah dibagi ke dalam 5 worksite ini, Pak? Dari informasi yang Pak Abdullah terima dari rekan-rekan di lapangan. Ya, yang pertama di hari kedua kemarin memang problemnya adalah terbatasnya alat berat. Dan hari ini alhamdulillah agak sedikit tercover, ada 9 alat berat yang memang bisa kita gunakan. Dan kami sedang akses pembuatan jalur untuk alat berat. Yang kedua adalah memang sifat tanahnya, status tanah yang saat ini masih labil. Dan yang ketiga adalah cuaca. Cuaca di wilayah pencarian ini masih berawan. Artinya bisa kapanpun turun hujan. Dan tadi sudah kami sampaikan pada saat briefing pagi sebelum pelaksanaan operasi SAR, kami sudah melakukan mitigasi terhadap pencarian ini, di mana ketika kami menyampaikan ada fluid panjang 1 kali, maka operasi SAR untuk dilakukan penghentian sementara. Ketika kami melakukan fluid panjang 3 kali berturut-turut atau lebih, berarti petugas SAR yang terlibat dalam pencarian ini harus bergeser ataupun lari ataupun berjalan menuju assembly point untuk sama-sama saling mengamankan dan mengakses dirinya dalam rangka asesmen lokasi lebih lanjut. Oke, itulah yang kita harapkan bahwa agar dalam proses pencarian ini tidak ada lagi korban yang berjatuhan begitu ya Pak. Metode-metode fluid ini sendiri yang memang dilakukan Basarnas untuk juga mengamankan petugas dalam proses pencarian. Lalu Pak Abdullah, bagaimana dengan warga yang memang diungsikan? Tadi Pak Bupati juga sempat menyampaikan bahwa ada 15 KK yang diungsikan ke Balai Desa. Apakah himbauan ini juga disampaikan dari tim SAR dan juga tim Basarnas untuk menghimbau kepada warga yang masih tinggal di area longsor
untuk dapat pindah ke tempat kerabat atau mungkin ke posko pengungsian atau seperti apa Pak Abdullah? Ya, baik untuk para pengungsi sendiri, hasil koordinasi dan komunikasi bersama kami dengan BPBD maupun BNPB memang sempat ada pengungsian yang difokuskan ataupun ditempatkan di kelurahan. Dan para pengungsi sendiri sudah kami rasa juga sudah tercover oleh di klaster pengungsian sendiri, termasuk juga dukungan-dukungan logistiknya. Oke. Uh, Sejauh ini kondisi cuaca sedang berawan, mudah-mudahan kami doakan bahwa petugas dalam kondisi sehat dan cuaca baik sehingga petugas bisa maksimal dalam mencari 20 orang yang hilang. Pak, Ya, adakah terima Pak informasi dari warga misal di titik-titik tertentu yang memang sudah disampaikan kepada petugas bahwa di sini salah satu korban yang memang kami lihat tinggalnya salah satu korban di sini atau suatu semata-mata bisa berubah karena memang ada longsoran atau seperti apa metodenya Pak? Ya, jadi workset yang kami bikin itu merupakan hasil assessment kami, hasil penilaian awal kami, maupun hasil pengkajian kami bersama warga masyarakat terdampak maupun keluarga yang masih ada. Artinya workset yang kami bikin ini didasarkan data yang sudah kami miliki. Selanjutnya pada proses pencarian pun dalam satu workset itu akan melakukan penggalian di area yang kurang lebih seluasnya 500 meter persegi di masing-masing workset itu. Artinya adanya pergeseran ke depan, ke kanan atau ke kiri ini sudah kami lakukan perhitungan. Oke, untuk hari ini masih fokus di 5 workset itu sendiri. Apakah nantinya akan ada perluasan wilayah Pak? Mengingat ini kan kejadiannya hari Kamis malam Pak. Ya. Sementara kami belum melakukan rencana operasi di hari keempat, karena pada hari ini di sore nanti akan kami lakukan evaluasi apakah ada informasi baru ataukah ada perencanaan baru untuk hari keempat nanti akan kami sampaikan juga. Oke, evaluasi akan dilakukan sore nanti lalu bagaimana? Karena ini kita bersyukur sekali bahwa ada 9 ekskavator yang juga sudah hadir di sana untuk membantu petugas mencari 20 korban hilang. Bahkan juga diterjunkan juga ada 9 ekor anjing pelacak. Sebegitu terbantukah dengan adanya 9 ekor anjing pelacak ini atau seperti apa Pak untuk mencari titik-titik mana saja korban hilang itu sendiri? Ya, jadi anjing pelacak tentu kami tempatkan di masing-masing boxset itu tentu berdasarkan dengan jumlah korban yang diduga tertimbun di area itu. Artinya misalkan di boxset B1 misalkan, itu ada tiga orang yang tertimbun, maka kami siapkan di situ satu anjing pelacak. Atau mungkin ada satu keluarga yang berdampingan antara A1, A2 begitu. Satu rumah yang berdampingan yang kemungkinan di situ ada 7, maka kami siapkan 2 anjing pelacak. Pencarian sudah dilakukan dari pagi hingga pukul 9.28 waktu Indonesia Barat saat ini. Adakah laporan Pak titik terang dari pencarian petugas di lapangan? Sampai hari ini kami belum ada informasi dari lapangan dan kami selalu memantau di posko. Beberapa kali kami cek di lapangan. Memang belum ada titik terang, namun seperti yang kami sampaikan tadi di B1 dalam penggalian menggunakan ekskavator memang sempat terlihat rumah yang tertimbun longsoran. Ya, terakhir Pak Abdullah, bagaimana nantinya warga sekitar bisa mengetahui informasi pencarian dilakukan oleh petugas? Apakah nanti di posko dipasang papan untuk perbaruan informasi bagi warga yang bisa melihat langsung atau seperti apa Pak? Jadi di posko kami ada 3 posko. Yang pertama adalah posko manajemen. Yang kedua adalah ada posko media dan yang ketiga ada posko medis dan posko potensi. Di situ sudah kami catat, sudah kami tempelkan pelaksanaan operasi SAR hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan nanti rencana operasi SAR di hari keempat termasuk hasil pelaksanaan operasi SAR bisa diakses oleh seluruh keluarga. Oke, mudah-mudahan ini juga menjadi titik terang bagi warga untuk mendapatkan informasi secara jelas. Tidak mendapatkan informasi yang hoax begitu di media sosial dan sebagainya, fokus kepada 3 posko tersebut yang telah disediakan. Sekali lagi Pak Muhammad Abdullah, Kakak SAR Cilacap, terima kasih banyak, mudah-mudahan cuaca mendukung untuk mencari 20 korban hilang dan kami doakan agar semuanya bisa terang benderang dan selalu sehat bagi para petugas. Terima kasih atas waktu bersama Kompas TV untuk memberikan informasinya. Kakak SAR Cilacap Bapak Muhammad Abdullah.